warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di SNMPTN Education. Adik-adik dimanapun kalian berada, kali ini saya sudah bersama narasumber kita yaitu Kak Erika Nailatul Septiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Nailatul Septiani. Saya alumni dari SMA Negeri Situraja. Saya lulus SNMPTN di Universitas Padjadjaran, Fakultas Ilmu Peternakan. Kak Er gimana? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Kak Er, sebelum lulus Kak Er duduk di bangku kelas berapa sih? Kelas 12 IPA 12 IPA 1. Nah kan Kak Er udah ya lulus dari SNMPTN dan diterima di Universitas Padjadjaran. Universitas Padjadjaran. Oke. Di jurusan Ilmu Peternakan. Ilmu Peternakan. Luar biasa. Nah, Kak Er, ngomong-ngomong ya, waktu daftar SNMPTN, nah itu jurusannya Kak Er langsung milih ilmu peternakan apa milih-milih yang lain gitu? Oh enggak. Jadi awalnya kan pilihnya ke UPI jurusan. Nah, cuman kan dari pihak sekolah dapat bantuan penjurusan dari pihak Edkos. Nah, dari pihak Edkos itu kayak misalkan harus banyak nanya nih, misalkan ke teman-teman seangkatan. Takutnya kan ada yang lebih gede dari kita. Nah, pas itu langsung nanya ke teman-teman kelas dan teman-teman kelas lain, ada nggak yang jurusan ilmu matematika atau matematika, terus ada nih dan dia tuh nilainya lebih gede daripada yang aku. Langsung di situ kan langsung kayak aduh, ada saingan juga nih dari sekolah kita. Kalaupun misalkan di sekolah kita ada, apalagi di luar kan banyak. Iya. Di situ udah mulai niat tuh udah mulai kegoyah. Iya. Itu terus nanya nih ke alumni, Kak, kalau di UPI ada nggak yang lulus dari sekolah kita ke jurusan pendidikan matematika atau matematika ini? Terus kata kakak yang sama lulus SNMPTN juga, kalau ke UPI jurusan matematika belum ada yang lolos dari angkatan ke angkatan. Terus di situ udah mulai pesimis kan? Iya, iya. Dan akhirnya mikir 2 kali, kemudian nanya, Kak, kalau kakak lulus SNMPTN ke jurusan mana? Terus kakaknya jawab, kakak ke ilmu peternakan di Unpad, Dek. Terus akhirnya kan itu ilmu peternakan IPA juga. Iya. Banyak nanya nih, Kak, kalau di ilmu peternakan tuh pelajarannya kayak gimana? Banyaknya apa? Kalau di ilmu peternakan banyaknya hitung, Dek. Nggak kayak orang-orang bilang. Terus ya udah, karena basically aku sukanya ngitung, jadi alhasil di jurusan itu. Oke. Luar biasa. Banyak seluk-beluknya gitu ya teman-teman untuk memilih jurusan itu. Nggak gampang. Oke, next. KR. Nah, untuk jurusan ilmu peternakan, KR dapat nilai rata-rata berapa sih yang nama Pak? Kalau yang 6 mapel 85,3 kalau nggak salah. 85,3. Terus rata-rata nilai jurusan ilmu peternakan berapa? Berapa ya? Lupa, 77 atau 78 ya? 73,3. Ya antara itu deh pokoknya. Ah. Nah, terus rata-rata nilai yang semua mapel? Cuman kayaknya sekitar 86. 18. Kayak waktu pengumuman SNMPTN, ceritain dong. Wah, seru sih. Seru. Ini
Gimana? pertama pas buka tuh Ya. pas awal deg-degannya nggak main, sama orang tua juga kan. Terus pas buka dinyatakan lolos, bahagia, terus terharu, seneng, campur aduk deh. Itunya bangga sama diri sendiri. Nangis enggak? Tentu Tentu. selebrasinya itu nangis dan peluk mama. Nah terus kayak ketika waktu itu pengumuman dari pagi gitu, sengaja nunggu di rumah apa cuek gitu? Nunggu. Nunggu. Bahkan 2 hari sebelum itu udah kayak wanti-wanti banget. Nanti. Udah apa namanya, lihat link-link kayak gitu kan, udah cari info dari ini. Dan Hamin 2 jam itu kan ditentuin ya dari jam berapa itu Hamin 2 jam itu deg-degannya minta ampun dah. Terus sebelum daftar apa sih yang membuat yakin gitu bahwa di ilmu peternakan aku pasti lulus SNMPTN? Balik lagi ya, kalau yakin nggak yakinnya itu kita nggak bisa 100% yakin. Cuman karena kita udah bisa dari awal, karena kalau misalkan kita enggak lulus juga, sampai kita enggak lulus, ya harus legowo. Tapi yang membuat saya optimis itu yang pertama track record dari alumni, dan yang kedua pastinya saya ya bukan yakin, saya optimis bahwa saya lolos itu karena nilai saya melebihi dari rata-rata nilai besar. Nah, kebetulan ya, kalau nggak salah Kak Fitri ya, Iya. alumni kemarin. Iya, itu nilai dari situ. Nah, jadi teman-teman penting juga alumni buat lolos SNMPTN. Jadi semakin banyak alumni atau semakin besar indeks sekolah dan apalagi nilai yang besar itu peluangnya sangat besar. Nah, kayak buat adik-adik ya, strategi untuk lolos SNMPTN versi KF. Versiku ya. Iya. Kalau versi aku, menurutku strategi itu harus punya dari kelas 10. Kenapa? Karena dari kelas 10 kita bisa menargetkan nilai nih. Dari semester ke semester ke semester. Yang namanya SNMPTN itu kan dari nilai rapot. Kalau misalkan kita nggak bisa maintain diri sendiri dari awal, kita nggak bakal tahu nih kita bakal kemana dan nilai rapot itu bukan orang lain yang jalanin, tapi kita yang nyetir. Nah, terus kalau strategi yang kedua itu, kalau menurut saya belajar lebih fokus dengan misalkan, kalau menurut saya jangan terlalu banyak mengikuti ekstrakurikuler. Misalkan boleh mengikuti ekstrakurikuler dengan tanda kutip sesuai dengan hati sendiri dan bakat sendiri. Misalkan kalau saya cuma ikut satu ekstrakurikuler, yaitu seni, karena saya merasa bahwa bakat saya di sini. Dan kenapa harus jangan lebih banyak ya, misalnya ada dispen, itu yang membuat kita bakal ketinggalan pelajaran, bakal yang namanya kurang mengerti sama materi, dan akhirnya ketinggalan dan berpengaruh sama nilai. Itu kalau strategi saya. Ini terakhir ya, tips untuk lolos gitu buat adik-adik, mudah-mudahan tahun depan lebih banyak lagi yang lolos ya. Nah, tips lolos SNMPTN versi KR. Kalau versi aku itu ada 3 ya. Yang pertama, jangan lupa cari info. Yang pertama cari info lebih banyak-banyak tentang SNMPTN kayak gimana, tentang apa aja yang dipertimbangkan. Terus yang kedua, jangan banyak terpengaruhi sama teman-teman kalian. Misalkan teman kalian nih pengen jurusan ini, jangan mudah terbawa-bawa. Jadi harus punya pendirian sendiri, punya mimpi sendiri, gimana hati sendiri. Yang ketiga, harus banyak nanya sama alumni. Kenapa? Karena
ketika kita udah tahu informasi, ketika kita udah tidak mendengarkan orang lain, tapi kalau kita tidak nanya ke alumni, kita nggak bakal tahu nih, oh peluang kita lebih besar kemana, terus dapat lolos kemana. Karena track record alumni juga merupakan salah satu nilai yang diambil dari SNMPTN. Oke, adik-adik, tepuk tangan buat KR. KR, terima kasih sudah hadir di sini dan sesi ini dicukupkan sampai di sini. Dan untuk adik-adik SNMPTN Education dimanapun kalian berada, jadi sesi kali ini disudahi sampai di sini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode berikutnya bersama narasumber yang lainnya. Oke teman-teman, ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.